Hai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedikit ingin membahas apa sih itu isu terkait tentang COVID-19. Sebelum menonton jangan lupa like, Komen. subscribe, dan share video kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai virus corona. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Seperti yang kita ketahui, virus corona semakin hari semakin meningkat, dengan jumlah kasus beberapa melaporkan kesembuhan hingga kematian. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan, di mana virus ini menular ke manusia. Penyakit karena infeksi ini disebut dengan COVID-19. Virus yang dapat menyerang siapa saja dari balita, anak-anak, hingga dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dapat disimpulkan bahwa virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan, di mana dapat menyebabkan infeksi ringan seperti flu dan juga bahkan dapat menyebabkan infeksi berat seperti infeksi paru-paru. Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO sudah menyampaikan bahwa virus corona tidak akan hilang dalam waktu singkat dan akan menjadi masalah di seluruh dunia. Oleh karena itu, tatanan hidup normal yang baru perlu diterapkan oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, akan disambung oleh Zulbaidah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara penyebaran COVID-19. Nah, kawan-kawan, seperti yang sudah kita ketahui, virus corona ini akan menyebar ke seluruh dunia selama manusia satu dengan manusia lainnya dapat berkontak langsung. Yang dimaksud dengan berkontak langsung di sini adalah seperti berpegangan tangan, berpelukan, bahkan kontak langsung dekat dengan orang yang sudah terinfeksi virus corona tersebut. Seringkali kita temui ada orang yang sudah terinfeksi batuk secara tiba-tiba, bersin secara tiba-tiba, dan tetesan tersebut akan terkena kepada orang yang belum terinfeksi virus corona. Para peneliti sudah meneliti bahwa virus corona ini adalah virus yang sangat mudah terkena kepada manusia. Dan virus ini juga mudah menyebar melalui udara, bahkan melalui hewan-hewan yang sudah kita pelihara di rumah kita sendiri. Penyakit ini, jika sudah terkena kepada satu manusia, maka kita akan jauh dari orang tersebut sebanyak 1-2 meter, agar virus corona tersebut tidak terinfeksi kepada manusia lainnya. Jika virus tersebut sudah terinfeksi, maka virus tersebut akan menimbulkan gejala-gejala di dalam tubuhnya, akan mengeluarkan semua gejala selama 3 hari berturut-turut. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh dunia, dari dunia satu ke dunia lain bersilih ganti, dengan cara penularan yang disebut dengan kasus impor dari luar wilayah satu dan di wilayah lainnya. Sejauh ini, kesimpulan dari para ahli tersebut menduga bahwa COVID-19 ini lebih kuat hidup di daerah bersuhu rendah dan kering, biarpun virus corona ini telah menyebar ke seluruh negara, dari negara satu ke negara lainnya. Virus corona ini lebih rentan terkena pada manusia yang usianya sudah lanjut, dan juga ada pada manusia yang dari umur bayi maupun umurnya sudah tua, karena virus corona ini sangat-sangat tidak memandang bulu ketika dia harus terinfeksi pada manusia. Sebelumnya, penyakit COVID-19 ini sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat Cina, yang terutama di kota Wuhan, karena penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan dan diumumkan pada tanggal 31 Desember tahun 2019 di ujung tahun. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan telah dapat pemberitahuan bahwa di Cina terdapat terdapat suatu fenomena, yaitu sejenis penyakit yang menyebabkan kematian kepada manusia, yang menyebabkan tidak diketahui infeksi pernapasan yang menyerang paru-paru pada manusia. Adapun sebuah laporan yang diterbitkan di laman jurnal medis oleh dokter di Cina
di Rumah Sakit Wuhan tentang beberapa pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit Kota Wuhan dengan menunjukkan pernafasan akut yang dideritanya itu sangat parah. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai gejala COVID-19. Orang yang terjangkit COVID-19 akan mengalami gejala dan kondisi yang berbeda-beda. Tanda-tanda infeksi COVID-19 yang paling umum seperti demam, batuk kering, serta kelelahan. Gejala COVID-19 yang kurang umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, ruam pada kulit, serta perubahan warna jari tangan ataupun jari kaki. Gejala COVID-19 level serius seperti sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara ataupun bergerak. Akan tetapi, mengapa ada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak menimbulkan gejala atau disebut dengan OTG? Hal ini terjadi karena respon imun sekunder mengambil alih untuk mengeluarkan sel spesifik melawan virus, yakni sel B dan sel T, sehingga membuat virus tidak aktif dan mati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang pandemi COVID-19. Berbicara masalah pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan coronavirus atau COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Dikatakan sebagai pandemi karena virus yang mirip SARS ini telah menjangkiti banyak orang. WHO telah menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, dan mengawasi semua pergerakan masyarakatnya. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Sementara epidemi sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Istilah pandemi ini tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya untuk memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Dan ada juga menurut Dr. Natali, perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis, mengingat sebelum diumumkannya pandemi ini, negara telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi ini. Namun, penggunaan istilah pandemi ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bersatu sebagai front persatuan dalam upaya pengendalian status pandemi COVID-19 ini. Physical distancing adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat. Physical distancing sering disebut pembatasan fisik atau secara informal jaga jarak. Secara sederhana, physical distancing adalah menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan siapapun. Dengan kata lain, tidak berdekatan dan tidak berkumpul. Cara memakai masker yang benar untuk cegah penularan corona, yaitu masker harus menutupi hidung sampai mulut. Pastikan bagian hidung dan mulut tertutup masker dengan benar dan tidak ada celah di antara wajah dan masker. Jika ingin membuka masker yang telah dipakai, hindari untuk menyentuh bagian depannya. Buka masker dari belakang, tepatnya pada bagian talinya. Selanjutnya, bersihkan tangan, baik itu sebelum atau sesudah melakukan aktivitas. Baiknya kita membersihkan tangan sebelum menggunakan masker, baik masker kain, medis, dan jenis masker lainnya. Pastikan tangan dalam keadaan bersih untuk pencegahan penularan corona. Hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat setiap hari sangat direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan gizi harian seperti sayuran hijau, buah-buahan, daging, telur, kacang-kacang, dan biji-bijian, ikan, dan makanan lainnya seperti susu dan lainnya. Untuk menambah stamina seperti pandemi pada saat sekarang. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.